Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman. Pada video kali ini kita akan mempelajari tentang Thaharatu anin najasah, yaitu cara mensucikan najis. Di dalam Islam, najis terbagi menjadi 3 bagian. Ada najis mukhaffafah, yaitu najis yang ringan. Yang kedua adalah najis mutawassithah, najis yang sedang. Yang ketiga adalah najis mughalladah, yaitu najis yang berat. Kenapa kita harus mempelajari tentang cara bersuci dari najis? Karena bersuci atau suci dari najis merupakan salah satu syarat di dalam beribadah. Seperti sholat misalkan, disyaratkan di dalamnya harus suci, baik badannya, tempatnya, ataupun pakaiannya. Baiklah, kita sekarang akan mempelajari apa itu najis mukhaffafah, apa itu najis mutawassithah, dan apa itu najis mughalladah. Najis mukhaffafah adalah najis yang ringan. Contohnya seperti air seninya balita yang belum mengkonsumsi makanan kecuali hanya ASI atau air susu ibunya. Ini dalam kategori najis mukhaffafah. Cara mensucikannya yaitu sangat ringan sekali. Sebagaimana pengertiannya yaitu najis ringan. Cara mensucikannya adalah, pertama, misalkan jika najisnya ada barangnya atau ada bentuknya, misalkan ada balita yang belum memakan apapun kecuali ASI, misalkan pipis di lantai, maka cara membersihkannya adalah kita ambil dulu air seninya dengan kita lap menggunakan kain kering ataupun tisu ataupun koran. Kita ambil dulu. Setelah dipastikan bekas najis tadi kering, maka cara mensucikannya cukup ringan, yaitu dengan cara kita percikan air di atasnya. Maka dengan kita percikan air di atasnya, tempat itu menjadi suci. Yang kedua adalah najis mutawassithah, yaitu najis yang sedang. Apa itu najis mutawassithah? Najis yang dalam proses pensuciannya agak sedikit ringan dan sedikit berat. Contohnya seperti apa? Contohnya seperti halnya air seninya manusia dewasa, ataupun kotoran manusia dewasa, ataupun kotoran hewan selain babi dan anjing, darah dan sejenisnya. Cara mensucikan najis mutawassithah ini, langkah-langkah yang harus diperhatikan. Pertama adalah kita ambil dulu bentuk najisnya. Misalkan di lantai terdapat kotoran ayam, maka langkah pertama adalah kita ambil dulu kotoran ayam itu dengan menggunakan koran atau sejenisnya. Kita ambil, kita buang. Setelah kita buang, bekasnya kita pastikan itu sudah tidak muat. Misalkan seperti kotoran ayam, maka langkah untuk mensucikannya adalah kita ambil dulu kotoran ayam itu dengan menggunakan tisu, koran ataupun sejenisnya. Kita ambil, kita buang, dan pastikan lantai yang terkena kotoran ayam itu sudah tidak ada bentuk najisnya dan aromanya sudah tidak ada. Maka langkah berikutnya adalah
tinggal kita aliri air. Satu kali aliran, maka tempat itu berubah menjadi suci. Yang ketiga adalah najis mughalladah, yaitu najis yang berat. Seperti halnya najis dari babi dan anjing ataupun hasil silang dari keduanya. Maka untuk hewan-hewan ini tergolong dalam kategori najis yang berat, yang dalam proses pensuciannya lumayan berat. Misalkan di lantai terdapat jilatan anjing ataupun air liur anjing, maka cara mensucikannya, langkah pertama adalah kita buang dulu air liurnya, kita lap dulu pakai koran atau pakai tisu atau pakai kain yang kering, kemudian kita buang. Setelah kita buang dan kita pastikan lantai yang terkena jilatan anjing itu kering, maka langkah berikutnya adalah kita aliri air lantai yang terkena jilatan anjing itu sebanyak 7 kali aliran air, yang salah satunya harus dicampur dengan debu ataupun sekarang boleh dengan sabun. Itu adalah proses cara mensucikan najis mukhaffafah, najis ringan, najis mutawassithah, najis sedang, dan najis mughalladah, yaitu najis yang berat. Sekarang beralih ke praktek. Mari sekarang kita praktekkan cara mensucikan najis mukhaffafah, najis ringan, najis mutawassithah, najis sedang, dan najis mughalladah, najis berat. Sekarang kita praktekkan satu persatu cara pensuciannya atau cara mensucikannya. Mari kita awali dengan najis mukhaffafah, najis yang ringan. Misalkan di lantai terdapat pipisnya balita yang tidak muat ya. Dapat pipis bayi. Ulang, misalkan di lantai terdapat pipis bayi yang belum mengkonsumsi makanan kecuali air susu ibunya atau ASI, maka cara mensucikannya adalah dengan cara yang pertama, ya. Misalkan ini adalah air seninya bayi yang belum makan kecuali air susu ibunya, maka cara mensucikannya adalah kita lap dulu najisnya. Nah, kita lap dulu najisnya. Pastikan sampai kering ya, sampai kering. Nah, ketika sudah kering seperti ini, maka cara mensucikannya cukup kita percikan air seperti ini. Nah, ini sudah suci. Itu cara mensucikan najis mukhaffafah. Jadi najis yang ringan, maka cara mensucikannya juga ringan. Cukup dipercikan air merata, sudah suci. Itu yang pertama, cara mensucikan najis mukhaffafah. Jadi, meskipun ini najis yang ringan, tetapi meskipun ringan, mensucikan najis atau suci itu merupakan bagian daripada iman. Oke, berikutnya kita akan mempraktekkan cara mensucikan najis mutawassithah atau najis yang sedang. Seperti contohnya adalah kotoran ayam. Misalkan di lantai terdapat kotoran ayam, katakan begitu ya. Nah, misalkan ini ada kotoran ayam di lantai, maka cara mensucikannya tidak boleh kita siram langsung dengan air 1 ember. Maka justru kalau kita siram langsung, ini akan menyebabkan semuanya najis lantainya. Maka cara yang benar adalah kita buang dulu bentuk najisnya. Kita dengan menggunakan tisu atau koran atau sejenisnya, kita ambil dulu kotoran ayam ini. Nah, kita ambil ya sampai kering. Ketika sudah kering ya seperti ini, dan pastikan bekasnya ini sudah tidak ada aromanya.
nggak ada aroma kotoran ayamnya. Kalau masih terdapat aroma kotoran ayam, nanti kita gosok dulu pakai sabun boleh. Misalkan ya, ini bekasnya kok masih ada aromanya bekasnya, maka kita pakai sabun dulu kalau masih ada aromanya. Kalau nggak ada, langsung kita siram. Misalkan ini katakan tidak ada aromanya, setelah kita lap pakai tadi tisu, udah nggak ada aromanya di sini. Nah, maka langkah berikutnya setelah kita ambil dan kita buang bentuk najisnya, kotoran ayamnya tadi, nah udah kering ya. Nah, kita siram seperti ini. 1 kali siraman sudah bersih. Tuh lah. Dengan 1 kali aliran air, maka tempat bekas kotoran ayam di sini sudah menjadi suci. Bagaimana status airnya ini? Statusnya suci. Statusnya sudah suci. Nah, itu adalah cara kita membersihkan najis mutawassito atau najis yang sedang. Oke. Langkah berikutnya, najis yang ketiga adalah najis mughalladh atau najis yang berat. Cara mensucikannya, misalkan di lantai ini terdapat air liur anjing misalkan. Ya, misalkan ini adalah air liur anjing atau jilatan anjing. Maka cara mensucikannya adalah pertama kita buang dulu bentuk najisnya, air liurnya kita ambil dulu. Kita ambil sampai kering. Pastikan bekasnya ini kering ya. Setelah kering, nah kemudian ini bekas jilatan anjing tadi kita cuci sebanyak 7 kali. Kita aliri air sebanyak 7 kali, yang salah satunya harus dicampur dengan debu ataupun boleh dengan sabun. Nah, oke. Misalkan tadi udah kering ya, tadi udah kering. Nah, boleh kita sabun dulu. Misalkan pokoknya kita sabun dulu nih. Nah, kita sabunin dulu karena syaratnya harus dicampur dengan debu ataupun dengan sabun, salah satunya dari 7 itu. Tekan bekas dulu dengan kita cuci dengan sabun. Oke, ketika sudah kering, kita aliri 7 kali ya. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Nah, maka dengan kita aliri air 7 kali, tempat ini berubah menjadi suci kembali. Baik, itu adalah tutorial cara mensucikan najis mukhaffafah, najis yang ringan, mutawassithah yang sedang, dan najis mughalladhah. Dengan kita mempelajari najis, kita akan tahu bagaimana cara mensucikannya dan pembagiannya. Maka setelah kita memahami tentang bagaimana cara membersihkan najis, mari kita praktekkan dalam kehidupan sehari-hari kita. Semoga video yang saya sampaikan ini ada bermanfaat untuk kita semua. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.